Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di sore hari ini? Siapa yang daerahnya ditemani hujan setiap harinya? Berarti sama ya dengan aku, cuaca akhir-akhir ini tuh kembali hujan di sore hari terutama. Padahal pas bulan Januari kemarin sempat ada cerah gitu ya, udah nggak turun hujan. Tapi nggak apa-apa, Alhamdulillah ini berkah ya teman-teman. Apalagi nanti insya Allah menjelang puasa Ramadan. Dan hari ini aku lagi bersih-bersih halaman rumah. Sebenarnya tuh ini udah dibersihin kemarin sama suami aku, cuman karena kadang-kadang tuh angin terus juga ayam gitu ya teman-teman, jadinya tuh yang sampah di tempat sampah ini tuh kayak terkoyak gitu berantakan lagi. Jadi ini sekaligus aku bersihin ya. Ini tuh tadi habis hujan deras dan udah lumayan reda, jadi tinggal rintik-rintik gerimis seperti ini. Dan aku suka banget sama cuaca sore hari yang gerimis seperti ini, kayak syahdu gitu. Apalagi tuh di masjid berkumandang, anak-anak lagi tadarus, ibaratnya tuh udah kayak vibes Ramadannya udah berasa banget di depan mata. Cuman aku nggak masukin ke dalam video ya teman-teman, aku tuh takutnya kena copyright gitu. Nah ini tuh berhubung sampahnya udah full, jadi agak susah ya ini sampah plastiknya. Biasanya tuh kalau sampah di daerah aku, bukan di daerahku, di perumahan aku itu diambilnya seminggu sekali, seminggu 2 kali, Masya Allah, hari Jumat dan hari Senin. Jadi nanti nunggu diambil dulu biar ini sampahnya tuh nggak terlalu bertumpuk. Teman-teman, menyambut bulan Ramadan yang udah tinggal hitungan hari lagi, kurang berapa hari, berarti 2 hari atau 3 hari ini, insya Allah kita semuanya dilancarkan dan diberikan kesehatan ya, lancar rezeki juga, supaya bisa menjalankan ibadah Ramadan, ibadah puasa Ramadan, dan ibadah lainnya, sunnah-sunnah di bulan Ramadan dengan semestinya dan lancar, dan diterima ibadahnya kita pada bulan tersebut, karena bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. By the way teman-teman, ini tuh aku lagi nolongin anak tetangga aku. Ini katanya takut dipatok ayam, jadinya lewat sini nih. Nah tuh kita ngobrol-ngobrol sebentar. Ini tuh Ezi ya, tetangga sebelah rumah persis. Terus dia lagi ceritain hari ini gitu, kegiatannya bareng teman-temannya. Nah ini aku lagi ada sedikit rapihin tanaman aku, cuman lupa nggak bawa gunting. Tanaman aku tuh banyak yang mati, terutama tanaman tomat ya. Ini tuh yang malah yang hidup tuh nggak tau lah, pokoknya tanaman hias gitu. Nah teman-teman, sembari aku berkegiatan hari ini di sore hari, aku mau sharing-sharing juga ya mengenai tips keuangan, tips penghematan, terutama di bulan Ramadan, supaya itu kita jauh dari boncos gitu ya. Aku tuh punya 3 pengalaman atau tips sederhana yang bisa kita aplikasikan terutama di bulan Ramadan, supaya pengeluaran kita itu nggak bengkak, karena biasanya pada saat bulan Ramadan kan nggak bisa dipungkiri ya, pengeluaran tuh pasti lebih banyak daripada bulan-bulan biasanya. Tapi by the way teman-teman, ini tuh aku lagi rebus ubi ungu yang kemarin aku beli di kios sayur ya, bukan rebus sih tapi kukus, karena hari ini tuh rencananya mau bikin candil atau biji salak dari ubi ungu gitu, di stok di freezer gitu ya, jadinya nanti awet, kayak kalau pengen bikin kolak tinggal masak deh, tinggal rebus gitu. Nah ini tuh dikukus sampai empuk, nanti dihalusin dicampur tapioka, cuman aku tapiokanya tuh ukurannya nggak aku timbang ya teman-teman, jadi tuh kayak kira-kira aja. Nah ini merupakan salah satu tips anti boncos di bulan Ramadan, supaya pengeluaran kita pada bulan Ramadan itu tidak terlalu bengkak atau tidak terlalu over budget. Yang pertama, kalau menurut aku, daripada meal prep itu atau meal prep makanan yang udah matang, itu mending meal prep takjil ya. Maksudnya tuh kayak aduh, ini aku cobain dulu ya, ternyata tuh manis banget, jadi aku kayaknya pengen beli lagi deh nanti. Kalau menurut aku tuh mending simpen kayak takjil dalam freezer ya teman-teman, kayak misal entah bikin candil atau biji salak, terus juga tapi yang bulet-buletannya aja ya, jangan dimasak sampai matang. Terus kayak risol yang belum digoreng itu loh, kayak pastel, kroket gitu-gitu. Pokoknya kayak tim goreng-gorengan sih kalau aku, pempek gitu. Karena kalau takjil itu otomatis kadang kita
kalau bikin di hari H saat puasa agak mager ya, karena kadang energinya tuh udah terkuras gitu. Jadi kadang juga gak sempet beli di luar untuk menghemat juga kan. Mending kayak tinggal ambil pengen apa nih hari ini, misal pengen bikin kolak atau pengen goreng risol gitu. Takjil kan bukan menu utama ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita mau meal prep makanan lauk yang udah kita masak, misalnya meal prep opor, meal prep semur ataupun rendang gitu. Kadang-kadang pas hari hanya tuh pengennya lauk lain gitu ya teman-teman. Jadi kalau menurut aku lebih efisien stok lauk yang setengah matang, kayak misal ayam ungkep atau nugget gitu ya, bikin nugget atau rolade gitu. Jadi pas hari hanya entah tinggal goreng atau apa. Biasanya karena pas puasa, kalau pengalaman aku itu lebih menginginkan menu-menu yang seger gitu, kayak berkuah, kayak sayur bening, sayur asem, tumis kangkung yang agak nyemek-nyemek gitu ya, ketimbang kayak stok-stok lauk-lauk yang misal kayak balado kentang, kering tempe gitu. Sebenarnya nggak apa-apa di stok ya, misalnya untuk kayak menu sahur yang mepet waktunya. Tapi memang kalau energi bulan puasa tuh, apalagi pas sahur terutama, kayak pengennya tuh makanan yang hangat gitu loh ya, yang fresh. Ya nggak sih teman-teman, apa cuma di rumah tangga aku aja? Karena menurut aku juga ini hemat ya, efektif. Sahur tuh memang lauknya bisa di stok di freezer ya, kayak misal ayam ungkep atau ayam bacem gitu ya, tinggal panggang. Tapi untuk sayurnya sendiri kalau kering-keringan tuh kadang agak kurang berselera nggak sih? Jadi mendingan kalau mau meal prep lauknya aja, terus takjil, tapi untuk sayurnya tetap aja fresh ya teman-teman, tumis-tumisan atau misal kuah-kuahan gitu, kayaknya tuh lebih menyelerakan dan memang nutrisinya mungkin lebih mencukupi ya, karena banyak kandungan air, jadinya kan mineral dan air yang kita butuhin pada saat puasa di siang hari akan lebih tercukupi. Nah, untuk takjil sendiri menurut aku efisien banget karena menghemat anggaran banget ketika kita mau meal prep atau stok cemilan untuk takjilan ya. Bahan-bahannya misalnya sekarang tuh kan banyak sekali ya macam-macam cemilan yang bisa dibuat dari rumah. Jadi bisa berkali-kali makan. Misalnya hari ini goreng risolnya cuma 3 biji atau 4 biji, nanti 3 hari kemudian goreng lagi, dan menu-menu lainnya. Lalu cara hemat yang kedua pada saat Ramadan supaya pengeluaran pada saat bulan puasa itu tidak bengkak dan tidak boncos adalah masak menu seperti bulan-bulan biasanya. Jadi euforia itu nggak apa-apa, ibaratnya tuh kita nyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita ya, tapi jangan sampai karena berlebihan euforianya nanti budget anggarannya yang kita keluarkan malah jauh lebih besar atau bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Kalau menurut aku pribadi, nggak tahu apakah ini cuma selera aku atau teman-teman juga merasakan hal yang sama. Pada saat buka puasa, ibaratnya tuh makan apa aja tuh yang udah nikmat banget. Memang sih sebelum buka puasa kayaknya tuh pengen ini, pengen itu ya. Tapi pas buka puasa ibaratnya minum teh hangat manis aja tuh udah yang langsung kayak kenyang gitu ya. Minum teh manis hangat, terus gorengan satu tuh udah langsung kenyang. Terus juga kayak menu makanan tuh yang lebih menggoda selera saat buka puasa. Kalau menurut aku kayak sayur-sayuran berkuah sih, entah sayur asem, sayur bening, sayur sop, sayur lodeh gitu. Jadi sebenarnya menu masakannya tuh ya menu masakan sederhana yang kita makan seperti bulan-bulan biasanya ya, ketimbang kayak menu yang macem-macem. Karena ketika saat buka puasa kadang-kadang tuh udah kenyang saat batal puasa ya, membatalkan puasa dengan yang manis. Jadi setelahnya tuh kan kayak mengisi energi ya dengan sayur yang berkuah hangat. Terus kayak enak banget tuh kalau ngeliat tempe goreng, tahu goreng saat buka puasa. Ketimbang tuh kayak lauk yang macem-macem. Apalagi tuh nggak tahu kenapa, apa karena aku punya asam lambung atau gimana, aku tuh suka banget sama seafood ya teman-teman. Tapi kalau buka puasa tuh agak kurang berselera gitu. Kayak lebih yang ke lauk sederhana aja sih, kayak goreng-gorengan, sayur, paling pol mentok ayam goreng gitu. By the way teman-teman, ini udah aku bulet-buletin semuanya ya, si candil ubi ungunya. Ini memang sengaja aku bikin 2 stok atau 2 wadah seperti ini biar bisa 2 kali masak, karena kan di sini aku masih berdua ya bareng suami. Jadi kalau bikin kolak tuh nggak yang banyak-banyak, pengennya tuh yang sekali makan habis. Jadi tuh nggak bersisa karena mubazir, eman-eman gitu ya teman-teman. Ibaratnya tuh kita kan juga lagi berhemat nih pengeluaran di bulan Ramadan. Ini aku stok aja di freezer supaya awet. Jadi nanti kalau masak tinggal ambil.
Terus cara yang ketiga supaya hemat pada saat bulan Ramadan dan tidak mengeluarkan pengeluaran yang lebih besar dari bulan-bulan biasanya adalah jangan berlebihan dalam berbelanja persiapan Ramadan. Kadang-kadang tuh kita suka hektik gitu ya teman-teman. Pas barang-barang menuju Ramadan itu kan udah dipajang gitu ya. Beli sirup aja tuh kayaknya semua varian pengen dibeli gitu. Kayaknya tuh seger banget. Padahal pada saat buka puasa nanti on the spotnya lihat es teh manis atau teh manis hangat tuh udah cukup banget. Ibaratnya tuh kalau lihat sirup ya, kalau aku pribadi tuh malah kayak kurang berselera gitu. Jadi itu kadang-kadang aku kalau beli sirup pada saat bulan Ramadan itu sampai lebaran tuh sirupnya masih utuh, kadang ya kepake sedikit sih, tapi nggak habis sampai berbulan-bulan, bahkan setelah lebaran gitu ya beberapa bulan tuh masih ada gitu di kulkas kadang-kadang. Tapi ya gimana ya tetap dibeli juga ya teman-teman, karena ya itu hektik kita terlalu bereuforia kayak merasa bahwa pada saat puasa Ramadan tuh identik dengan hidangan seperti ini, dengan bahan makanan seperti ini, ujung-ujungnya tetap aja nangkring gitu di kulkas. Itu kalau aku sih lebih cenderung ke kayak teh manis hangat, kayak enak banget di perut. Apalagi kan kita seharian berpuasa ya, rasa-rasanya kalau langsung minum atau makan makanan yang seperti makanan dingin gitu tuh perutnya agak sakit nggak sih? Terus misal kayak langsung stok beli cemilan yang manis-manis, kering gitu ya, kayak stok kurma yang berlebihan, padahal kan tidak harus berbuka dengan kurma tiap hari atau tidak harus membatalkan dengan kurma tiap hari. Ibaratnya tuh kurma yang bagus juga kan yang nggak terlalu manis dan nggak terlalu lembek ya, karena katanya tuh yang terlalu lembek dan manis itu udah ditambahin gula gitu. Jadi kita bisa selang-seling dengan buah lainnya pada saat berbuka puasa supaya asupan nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan tubuh karena seharian berpuasa itu tetap tercukupi. Jadi tetap bijak ya, tetap atur pola makanan sehat yang real food, yang variatif dan bisa dikombinasikan dengan menu lain supaya kecukupan nutrisi yang kita butuhin pada saat berpuasa itu akan terpenuhi kembali pada saat kita berbuka puasa. Misalnya kalau yang sistem belanjanya harian nggak mau stok-stok, nggak apa-apa, justru bagus juga ya. Jadi kayak stok makanan yang ada di rumah tuh setiap hari fresh terus. Yang belanjanya nyetok juga lebih aman karena kalau pengen masak apa tinggal ambil di kulkas. By the way teman-teman, ini tuh aku masak labu ya, dicampur sama telur puyuh. Biasa sih bumbunya cabai bawang. Nanti untuk lauknya aku mau goreng tahu crispy tapi setelah suami aku pulang. Jadi biar tetap crispy gitu ya. Menu makan malam kami tuh kayak gini aja, sederhana aja, nanti tahunya digoreng belakangan. Teman-teman, itu dia ya 3 tips anti boncos, anti bengkak pengeluaran pada saat bulan puasa. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat ya. Kalau teman-teman pengen nambahin boleh banget tinggal komen di kolom komentar. Kayaknya video kali ini sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita ketemu di next video. Assalamualaikum.